Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, adik-adik teman-teman mahasiswa semua. Untuk semester ini kita ketemu kembali ya. Semester lalu kita sudah ketemu untuk mata kuliah Ekonomi Agribisnis. Semester ini Alhamdulillah bisa ketemu kembali untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Agribisnis ya. Eh, Ada 3 pengajar di mata kuliah ini. Yang pertama ada Bu Laila Husin, kemudian ada Bu Livianti, dan terakhir saya. Nah, karena ini ada di S2, kemudian kita mencoba membedakan antara materi yang ada di S2 dan di S1. Jadi kalau di S1 itu manajemen keuangan agribisnis, intinya ada 2. Yang pertama adalah akuntansi agribisnis, itu biasanya diisi oleh Bu Livi yang terkait dengan pembukuan, laba rugi, neraca, dan sebagainya. Kemudian Bu Laila akan lebih banyak masuk dengan materi terkait dengan pembiayaan agribisnis, lending, pinjaman, kemudian manajemen pengelolaan keuangannya, kira-kira seperti itu. Nah, karena di Bu Livi dan di Bu Lela itu sudah banyak bicara tentang akuntansi dan pembiayaan agribisnis, maka saya akan masuk terkait dengan manajemen keuangan hijau. Nah, jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang manajemen keuangan hijau, tidak banyak yang berubah dari sisi akuntansi dan pembiayaannya. Jadi metode pembukuannya sama. Jadi kalau kemarin Bu Livi mengajarkan tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi, bagaimana cara menyusun neraca, maka di saya sebetulnya dia tidak berubah metodenya, hanya komponen-komponen penyusun di dalamnya yang berubah. Jadi kalau seandainya sebelumnya misalnya perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk pengolahan limbah, maka kalau dengan manajemen keuangan hijau itu nanti akan nambah biaya pengelolaan limbah. Atau misalnya selama ini perusahaan belum menerapkan zero waste management, artinya masih ada sampah yang dibuang. Kemudian ketika perusahaan sudah menerapkan zero waste management, maka tidak ada lagi sampah, berarti ada biaya tambahan untuk pengelolaan zero waste-nya tadi. Dan tentu ketika ada biaya pengelolaan, tentu juga harapannya ada penerimaan dari pengelolaan sampah minimal kalau kita mengelola limbah. Paling tidak misalnya kalau di perusahaan kelapa sawit, limbah tandan buah sawitnya itu bisa diolah jadi pupuk kompos. Jadi ada biaya pengelolaan dengan manajemen keuangan hijau tadi, tetapi juga ada penerimaan yang nanti akan diperoleh, akan didapat oleh perusahaan. Jadi yang membedakan sebetulnya antara manajemen keuangan biasa, konvensional, yang disampaikan oleh Bu Livi dan Bu Lela, dengan manajemen keuangan hijau itu hanya komponen-komponen penyusunnya saja. Kira-kira seperti itu ya. Eh, saya saya belum masukkan materi saya di ELE, jadi nanti setelah kuliah saya akan upload. Nanti materinya bisa di-download di ELE. Saya share screen terlebih dahulu. Ini materi saya. Sebentar. Terkait dengan pengantar keuangan agribisnis hijau. Sebetulnya kalau kita bicara textbook, ada nggak sih textbook akuntansi hijau gitu ya? Sebetulnya belum ada textbook yang resmi yang mengeluarkan bagaimana metode pembukuan eh, keuangan perusahaan yang sudah menerapkan agribisnis hijau. Tetapi tadi secara logika sebetulnya metode pembukuannya sama. Tetapi yang perlu kita pahami apa saja biaya-biaya yang kita keluarkan atau apa saja penerimaan-penerimaan sampingan yang kita dapat setelah perusahaan menerapkan agribisnis keuangan hijau. Kira-kira seperti itu. Nah, karena materi ini juga baru, maka saya coba mulai dari kenapa sih perusahaan atau perusahaan agribisnis lah ya perlu menerapkan keuangan agribisnis hijau. Jadi saya akan mulai dari sustainable development,
mulai dengan green economy, sehingga nanti kita akan dapat pemahaman yang utuh kenapa perusahaan perlu akhirnya menerapkan keuangan hijau di dalam mengelola usahanya. Materi kita terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inisiatif keuangan hijau. Nanti terdiri dari latar belakang atau motivasi perlunya dorongan inisiatif keuangan hijau dan juga tantangan dan peluang ketika perusahaan atau ketika sebuah negara ingin menerapkan keuangan hijau. Ini adalah materi yang bagian yang pertama. Sebentar ya. Oke, kita tahu bahwa perubahan iklim itu ternyata tidak hanya mengganggu lingkungan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, ternyata perubahan iklim itu juga mempengaruhi stabilitas keuangan. Stabilitas keuangannya yang diganggu itu tidak hanya stabilitas keuangan negara, bahkan dalam level yang lebih kecil juga mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau kita bicara saat ini misalnya terjadi kenaikan emisi karbon, yang kemudian dalam konteks yang lebih luas mendorong kenaikan suhu bumi, kita ngerasa lebih panas, yang akhirnya menyebabkan perubahan iklim yang berpotensi pada gangguan stabilitas moneter dan keuangan. Intinya kira-kira seperti itu. Kita lihat narasi di bawahnya. Kita paham bahwa saat ini terjadi kenaikan emisi karbon secara global. Nah, emisi karbon secara global itu bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu global, itu bahkan kenaikannya itu untuk mencapai target kenaikan suhu bumi 1,5%, itu kita tidak hanya cukup dengan menerapkan karbon netral, tetapi kita pinginnya nanti karbonnya itu pertumbuhannya justru negatif. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kenaikan suhu bumi. Nah, apa sih dampak kalau seandainya kita tidak bisa mengelola kenaikan emisi karbon tadi? Yang pertama, tentu kita udah tahu gelombang panas ya. Jadi persen populasi global yang terdampak pada gelombang panas itu meningkat. Jadi kalau setiap tahun kita berharap eh, tanpa apa-apa ya kenaikan suhunya itu 1,5% atau bahkan misalnya kenaikan suhu itu 2%, maka kepunahan global itu akibat gelombang panas itu bisa 14% dan 37%. Ya, bagaimana dengan kondisi laut di kutub utara yang tanpa es? Itu tiap tahun akan mencair, jadi tiap 100 tahun. Kalau kenaikannya 2%, itu bahkan akan mencair setiap 10 tahun. Makin meningkat. Jadi makin pendek jarak pencairannya. Kenaikan permukaan air laut, kalau 1,5 naik suhunya 1,5% itu sekitar 0,5 meter. Dan kalau kenaikan suhu itu 2%, itu kenaikan permukaan laut sekitar 0,6 meter. Penurunan hasil perikanan itu bahkan bisa meningkat 100% dari 1,5 juta sampai 3 juta. Penurunan hasil panen juga sama. Kalau 1,5 peningkatan suhunya itu bisa menurunkan produksi panen 3%, kalau 2 derajat itu bisa menurunkan panen sampai dengan 7%, kepunahan tanaman itu 8% dan 16%, kepunahan hewan 4% dan 18%, dan kerusakan terumbu karang itu bahkan lebih gawat lagi kondisinya. Kalau kenaikan suhu 1,5% itu mengakibatkan kepunahan terumbu karang 7-90%. Dan ketika kita tidak bisa melakukan apapun sehingga terjadi kenaikan suhu bumi 2%, itu bisa mengakibatkan kepunahan terumbu karang hampir 100%. Artinya, ada risiko fisik tadi gangguan produksi, kemudian gangguan distribusi akibat banjir, badai, gelombang tinggi, kekeringan, kemudian juga ada risiko transisi. Risiko yang muncul dalam menuju rendah karbon dan akibat menunda pencapaian rendah karbon tadi. Kemudian risiko transisi berupa kenaikan biaya akibat penurunan nilai aset karena instabilitas sistem keuangan dan keterbatasan akses dana. Nah, yang dua yang bawah ini itu bisa mengganggu
stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Jadi sampai ke sana dampak dari perubahan iklim tadi. Nah, cuaca ekstrim itu bisa menimbulkan kerugian besar pada perekonomian. Jadi kalau selama ini kita bicara bahwa perubahan iklim, di slide sebelumnya ini, perubahan iklim itu mengganggu resiko fisik ya, jadi menyebabkan kegangguan di fisik, tapi ternyata dalam konteks yang lebih luas, perubahan iklim, gangguan cuaca ekstrim itu bisa berdampak pada perekonomian. Ini adalah akumulasi kerugian global akibat cuaca ekstrim. Jadi misalnya yang pertama itu adalah badai siklon, kemudian banjir, kemudian gempa bumi, perubahan cuaca, kekeringan, musim dingin yang terlalu dingin ya. Itu bisa mengakibatkan terjadinya akumulasi kerugian global yang kalau kita tidak lakukan treatment terhadap manajemen perekonomian dalam konteks yang lebih kecil, gangguan dalam perekonomian itu harus diantisipasi juga oleh perusahaan, itu makin lama akan makin naik gangguan perekonomiannya sampai dengan tahun 2020. Nah, bagaimana dengan proyeksi biaya akibat cuaca ekstrim di Indonesia? Jadi kalau seandainya kita ini biaya proyeksi biaya akibat gangguan ekstrim ya, ini adalah kehilangan ekonomi kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap apa ya, terhadap perubahan iklim tadi, maka ya kalau ini dengan tanpa adaptasi, ini adalah kehilangan sumber daya ekonominya. Ini prediksi kalau kita melakukan adaptasi dalam secara spontan, dan kalau kemudian kita melakukan adaptasi dengan pengembangan kepekaan atau ketahanan terhadap iklim, maka kehilangan sumber dayanya itu akan menurun secara drastis. Jadi kalau yang ini tanpa melakukan perubahan, tanpa biaya, yang ini dengan adaptasi spontan, kemudian yang di bawah ini adalah prediksi kalau seandainya kita melakukan proses adaptasi, tetapi biayanya cukup besar. Kalau dari Bappenas tahun 2021, biaya yang dikeluarkan itu sekitar 112 triliun rupiah per tahun untuk bisa mengejar pertumbuhan, ya kehilangan sumber daya yang hijau ini tadi. Nah, PDB dunia berpotensi itu bisa turun 18% akibat perubahan iklim. Jadi negara Asia itu menjadi wilayah yang paling terdampak akibat perubahan iklim, dan Cina juga kalau dunia itu potensi penurunan PDB akibat perubahan iklim itu 18%, Cina itu bahkan bisa kehilangan 24%, kemudian negara Amerika Serikat dan Eropa itu bisa turun PDB-nya 10-11%. Ya, jadi ini adalah dampak-dampak yang apa ya, harus kita antisipasi ke depan kalau seandainya kita ingin mengatasi perubahan iklim, dan dampak ini nanti dalam konteks yang lebih kecil itu akan juga berdampak terhadap bagaimana perusahaan memanage kegiatan perusahaan itu dalam konteks lebih hijau gitu ya. Kalau seandainya menggunakan ini adalah beberapa skenario. Kalau bisnis as usual, jadi nggak ngapa-ngapain, jadi tidak ada tambahan kebijakan untuk menahan kenaikan suhu bumi, maka kenaikan suhu bumi itu akan 3,2 derajat Celcius dan PDB turun 18%. Kalau ada sedikit kebijakan, suhu bumi naiknya hanya 2,6, dampak terhadap PDB itu hanya 14%. Kalau ada banyak tambahan kebijakan untuk bisa mengatasi perubahan iklim, itu suhu bumi naik tapi masih dalam batas 2%, dan dampak terhadap PDB-nya 11%. Dan kalau Paris Agreement itu semua ditaati, kebijakannya optimal, maka suhu bumi diharapkan bisa turun di bawah 2% kenaikan suhunya, dan dampak terhadap PDB global itu hanya 4%. Kira-kira seperti itu. Jadi Indonesia tentu sebagai negara kepulauan sangat terdampak oleh perubahan iklim, khususnya karena penurunan hasil panen, akibat kekeringan, banjir, gangguan logistik juga terjadi karena gelombang tinggi, dan tenggelamnya sebagian wilayah pesisir akibat
kenaikan permukaan air laut. Nah, jadi yang warna merah itu adalah dampak yang paling rendah, yang warna abu-abu itu adalah dampak yang paling rendah tadi, yang ini itu dampaknya yang ini, kalau seandainya kita menaati semua kesepakatan yang ada di Paris Agreement. Tetapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, 2050 yang terjadi itu yang merah. Kira-kira seperti itu. Ini adalah hasil prediksi dari Swiss Re tahun 2021. Nah, global finansial krisis, kita juga kemarin sempat mengalami krisis pandemi, kita juga mengalami global warming. Jadi double-double nih dampaknya. Kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim itu lebih tinggi dibandingkan dengan krisis keuangan global dan pandemi COVID-19 kemarin. Jadi, kerugian akibat pandemi COVID-19 diperkirakan mencapai 3,3% dari PDB. Jadi 3,3. Jadi ini adalah proyeksinya bagaimana dampak yang biru, yang merah itu adalah global finansial krisis, kemudian yang abu-abu itu adalah pandemi krisis 2020. Kita bisa lihat ya bagaimana mohon maaf ya, ini yang 2018, 2019, ini pandemi 3,3. Nah, kerugian akibat perubahan iklim itu diperkirakan mencapai 18% dari PDB. Apabila tidak ada aksi untuk membatasi kenaikan suhu bumi atau business as usual, sehingga suhu bumi akan mencapai 3,2% pada 2020 dan PDB akan turun 18%. Tadi juga sudah, ini sama dengan yang tadi ya, apabila kenaikan suhu dapat ditahan kurang dari 2%, maka PDB itu hanya akan turun 4%. Nah, sehingga untuk mengatasi perubahan iklim itu perlu aksi terkoordinasi untuk memitigasi kerugian akibat perubahan iklim. Sebetulnya di bawah Paris Agreement ya, di tahun 2015 kita punya Paris Agreement, dan Indonesia itu menargetkan National Determined Contribution, kontribusi Indonesia terhadap penurunan karbon itu sebesar 41% pada tahun 2030, dan pada tahun 2060 itu kita menuju normal karbon. Nah, ini adalah isi dari Paris Agreement, bagaimana beberapa negara di dunia itu mencoba mengambil kontribusinya terhadap penurunan karbon. Jadi Indonesia targetnya 41%, kemudian Eropa 40%, dan beberapa negara lain yang ada di dunia itu semua menargetkan. Nah, pencapaian NDC ini antara lain didukung dengan misalnya transformasi kendaraan dan bangunan menjadi lebih hijau. Targetnya adalah 100 bangunan baru berupa bangunan hijau pada tahun 2030, dan beberapa negara setelah beberapa pabrik otomotif itu menghasilkan mobil listrik ya, yang memang pada tahun 2020 itu kita sudah targetnya sebetulnya berdasarkan Paris Agreement sudah tidak lagi menghasilkan mobil-mobil yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam, dari solar dan bensil. Untuk mencapai terdorongnya NDC, Uni Eropa itu menerapkan carbon tax, jadi dia menerapkan pajak karbon untuk setiap ton CO2 sebesar 25 euro pada tahun 2021 dan 55 euro pada tahun 2025. Jadi ada pajak karbon yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan. Nah, ini adalah arah kebijakan global terkait dengan keuangan hijau. Jadi, dalam hal satu negara tidak mengenakan pajak karbon yang memadai, sehingga tidak dapat mengakselerasi perubahan penurunan emisi karbon nasional, maka pajak karbon akan dikenakan oleh negara lain. Jadi pajak karbon domestik didesain agar korporasi mau bertransformasi menjadi korporasi hijau. Melalui dua cara, melalui investasi hijau, artinya mereka melakukan perbaikan terhadap mekanisme produksi, terhadap pengolahan limbah, atau kalau mereka tidak mau melakukan investasi hijau, maka mereka juga bisa melakukan pembelian kredit karbon. Jadi korporasi itu bisa melakukan pembelian kredit karbon atau
Atau korporasi juga bisa melakukan melalui pasar keuangan, bisa melakukan investasi hijau, nanti investasi hijaunya bisa dipakai untuk mengurangi emisi karbon, sehingga nanti net emisi karbonnya itu akan turun. Nah, kita berharap pajak karbon domestik itu dengan nilai pajak lebih besar daripada biaya kredit karbonnya. Tetapi juga nanti pajak karbon global didesain untuk mendorong partisipasi negara pada keuangan hijau. Jadi ada pajak karbon oleh negara lain, pajak karbon jadi negara-negara luar itu akan menerapkan pajak karbon terhadap barang ekspor, terhadap aktivitas di negara kita ya, cabang korporasi di negara lain, kemudian pajak karbon atas investasi korporasi di negara lain, dan pajak karbon atas pembiayaan korporasi di negara lain. Risiko transisi, tadi kan ada dua ya, di depan itu ada risiko transisi, di slide kedua, itu risiko pada investasi dan ekspor untuk akses keuangan. Jadi biaya transisinya cukup besar dalam bentuk hilangnya kesempatan investasi, adanya hambatan ekspor, adanya keharusan impor produk hijau, dan keterbatasan akses keuangan global, dan itu udah kita mulai dari sekarang. Jadi kebijakan standar global itu misalnya batasan impor atas produk perkebunan yang belum menerapkan pajak karbon. Jadi misalnya impor baril untuk produk perkebunan yang menghasilkan emisi. Misalnya nih negara Eropa tuh melarang impor dari negara Indonesia gitu yang dianggap produk kelapa sawitnya itu tidak ramah lingkungan karena ditanam di daerah-daerah yang seharusnya tidak ditanam kelapa sawit, di gambut misalnya, itu bikin emisinya tinggi. Atau kebijakannya adalah pajak karbon atas emisi dan aktivitas cabang atau anak perusahaan di negara lain, menerapkan juga pajak karbon atas emisi dari aktivitas atau entitas yang dibiayai, termasuk juga di negara lain, dan carbon border tax atas produk yang memasuki negara lain. Tetapi ada resiko, ya, jadi kebijakan-kebijakan yang diambil ini punya resiko karena banyak perusahaan tentu saja tidak bisa serta-merta memenuhi kewajiban kebijakan-kebijakan ini, sehingga ada risiko transisi tadi yang di atas. Ada hambatan ekspornya, jadi nggak bisa ekspor. Jadi sawit Indonesia atau mau ekspor mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil itu udah nggak bisa lagi karena yang diminta itu adalah ekspor komoditas yang sudah ramah lingkungan. Yang diminta itu adalah ekspor otomotif yang menggunakan bahan bakar listrik, ya. Punya risiko transisi juga karena investasi hijau tadi, misalnya mau masuk ke Indonesia, Indonesianya nggak siap, akhirnya beralih ke negara lain yang lebih siap. Yang ketiga adalah ketika perusahaan itu mau menerapkan atau negara itu mau menerapkan investasi hijau, itu pasti biayanya mahal. Jadi instrumen keuangan Indonesia akan terkena pajak karbon yang tinggi dan akses keuangan global semakin terbatas untuk pembiayaan-pembiayaan yang tidak green. Dan yang ketiga, ekspor kita makin tidak kompetitif. Harga produk ekspor Indonesia menjadi makin mahal ketika ada tambahan pajak karbon tadi. Jadi banyak sebetulnya resiko ketika perusahaan mau transisi dari perusahaan konvensional atau kita sering sebut dengan perusahaan coklat menjadi green company. Nah, ini tadi ya penjelasan beberapa resiko transisi tadi, CO2 misalnya, Uni Eropa itu mengenakan pajak karbon terhadap perusahaan-perusahaan di Eropa, termasuk karbon dari cabang dan suppliernya di luar negeri. Ya, kemudian contohnya perusahaan multinasional di Indonesia mulai mendaftarkan daftar suppliernya dan meminta para supplier juga mempublikasikan daftar supplier sebagai bentuk keterbukaan terkait isu lingkungan. Nestle ya memutus kontrak dengan perusahaan Indonesia yang tidak memenuhi standar lingkungan. Jadi misalnya nih ekspor kelapa sawit yang tidak punya sertifikat RSPO itu nggak bisa ekspor. Ya, lalu Uni Eropa dan Global Backer membatasi
impor kelapa sawit dari Indonesia yang belum memenuhi syarat NDPI. Kemudian investor memandang bank di Indonesia memiliki resiko ESG. Nah, ini juga ESG ini bisa jadi salah satu topik riset sebetulnya saat ini. Environmental, social, and government yang tinggi karena mempunyai standar lingkungan yang rendah dan tidak mewajibkan debiturnya memiliki kebijakan NDPI. Dan contoh lagi, risiko transisi, menurut Chain Reaction Research tahun 2018, risiko kredit ke sektor yang terekspos sustainability risk cukup besar, setara 12% dari modal yang dimiliki oleh bank. Masuk yang kedua, ya, ke tantangan dan peluang. Terlepas dari berbagai persoalan ketika perusahaan ingin bertransformasi dari brown company menjadi green company, itu masih ada peluang, ya, tetap ada peluang yang bisa kita lihat. Jadi transmisi menuju ekonomi rendah karbon dapat mengundang investasi global ke Indonesia sehingga sebetulnya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa. Misalnya nih, mitigasi terhadap risiko perubahan iklim itu akan mendorong perlunya investasi hijau. Investasi hijau itu akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjadi perusahaan-perusahaan hijau. Nah, ini yang saya bilang tadi, proyek coklat, ya, makanya dikasih warna coklat. Perusahaan non hijau itu biasanya kita lambangkan dengan perusahaan coklat. Nah, perusahaan-perusahaan hijau ini memerlukan pendanaan hijau. Dia perlu dana untuk bisa bertransformasi dari perusahaan green ke dari perusahaan brown ke perusahaan green. Maka sebetulnya perbankan di Indonesia itu bisa menyediakan dana. Sekarang ada pasar keuangan hijau. Sekarang ada pasar karbon nasional. Ya, jadi apa yang diminta? Sertifikasi hijau bertaraf internasional, bisa digitalisasi platform pasar hijau, bisa digitalisasi data dan informasi hijau. Sehingga nanti perusahaan-perusahaan coklat ini, kira-kira gitu ya, perusahaan-perusahaan coklat itu semua akan masuk ke pasar keuangan hijau, mendapat pendanaan hijau, dan bertransformasi menjadi perusahaan atau proyek hijau. Seperti itu. Dan itu akan menjadi salah satu bentuk investasi hijau yang akhirnya nanti bisa memitigasi risiko perubahan iklim. Nah, ini adalah data dari Bappenas yang menunjukkan beberapa aktivitas-aktivitas yang bisa mendorong emisi karbon dan berapa biaya yang kira-kira dibutuhkan. Misalnya nih, di kehutanan dan lahan. Aktivitasnya apa? Program konservasi dan perlindungan hutan, program pencegahan kebakaran. Kalau dua aktivitas ini dilakukan, itu potensi penurunan emisinya per tahun bisa 650 juta ton CO2. Tapi biayanya juga mahal. Kita perlu biaya untuk menurunkan emisi ini sebesar 5,56 miliar US dollar. Maka tentu dengan biaya yang mahal, bahkan kalau untuk energi dan transport itu 236 miliar US dollar. Hanya untuk menurunkan 398 juta. Ya, maka ini nggak bisa dilakukan oleh perusahaan sendiri. Perusahaan perlu bantuan dari pasar keuangan hijau, perlu masuk ke pasar karbon. Sehingga nanti kalau dia mengelola perusahaannya dengan hijau, dengan melakukan investasi hijau, mereka akan dapat pembayaran atau mendapat feedback dalam bentuk penggantian dari pajak karbonnya. Tantangan dan peluang apalagi contohnya ini untuk batu bara, misalnya batu bara dianggap sebagai salah satu penghasil emisi karbon terbesar sehingga ada tekanan global untuk phasing out, ya, penggunaan batu bara sebagai energi. Jadi tidak boleh menggunakan batu bara sebagai energi. Batu bara merupakan salah satu sumber ekspor terbesar Indonesia
Sehingga kalau dia di phasing out, maka tentu dampak dari nggak bisa ekspor batu bara itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau negara maju dengan bisnis as usual, mereka menggunakan pembangkitnya tenaga nuklir atau tenaga energi baru dan terbarukan, angin, surya, air ya. Jadi kalau misalnya kita ke luar negeri, itu mereka sudah banyak menggunakan tenaga angin, tenaga surya gitu. Jadi dia sudah move ya dari bisnis as usual menggunakan bahan bakar konvensional ke bahan bakar yang menggunakan energi baru dan terbarukan. Nah, penurunan emisi karbon dari bisnis as usual ini tetapi nggak mudah gitu. Maka caranya bisa dengan melakukan pembelian karbon kredit menjadi salah satu cara untuk mencapai target penurunan emisi karbon bagi negara maju. Jadi negara maju itu akan bayar ke Indonesia karena Indonesia sudah memelihara misalnya hutannya, sudah nggak buka lagi lahan batu baranya, jadi mereka bayar ke kita. Indonesia dengan bisnis as usual, dengan banyak pembangkit listrik tenaga uap, emisinya itu mencapai 0,96 kg CO2 per kWh. Kita berharap ada penerapan teknologi carbon capture and storage yang bisa menurunkan emisi karbon itu sampai dengan 87%. Nah, kelebihan penurunan emisi ini kan dapat dijual. Jadi kalau kita bisa menurunkan emisi, kan target kita tadi 41% di tahun 2030, itu bisa kita jual ke luar negeri dan negara maju itu akan bayar pajak karbonnya ke kita. Kalau kita bisa memelihara. Ini menarik, satu lagi, minyak sawit juga dianggap sebagai salah satu perusak lingkungan, sehingga ada tekanan global juga untuk untuk membatasi penggunaan kelapa sawit. Minyak sawit merupakan sumber energi ekspor terbesar, sehingga pembatasannya itu tentu juga berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi. Di negara maju, mereka mengembangkan perkebunan minyak yang non sawit yang luas, matahari, jagung, dan sebagainya yang dianggap tidak merusak lingkungan. Nah, produktivitas perkebunan non sawit itu sangat rendah di kita, membutuhkan tambahan lahan yang sangat luas untuk memenuhi demand di masa depan. Sehingga kebutuhan minyak nabati global di masa depan lebih optimal dipenuhi oleh minyak sawit agar tidak menambah luas lahan secara signifikan. Di Indonesia, perkebunan sawitnya luas banget. Produktivitas kelapa sawit juga sangat tinggi. Pangsa luas lahan sawit hanya di kisaran 5-5,5% dari total perkebunan minyak nabati global, namun dapat memenuhi 40% kebutuhan minyak nabati global. Emisi karbon kelapa sawit tidak jauh berbeda sebetulnya dengan soybean. Kalau granules ini apa ya, sama raspberry ini ya, coba nanti dicari terjemahnya. Isu minyak kelapa sawit itu lebih ke deforestasi, kemudian eksploitasi lahan gambut, dan penggunaan lahan baru untuk kebun. Dengan demikian, sertifikasi ISPO, peremajaan dan hilirisasi dapat menjadi jalan untuk menjamin supaya minyak kelapa sawit kita itu tetap diterima di global, mengingat tadi produktivitas perkebunan untuk komoditi non kelapa sawit itu sangat rendah dan keterbatasan pembukaan arealnya juga terbatas. Kebutuhan investasinya seperti apa? Tadi sudah disampaikan di depan, transisi hijau membutuhkan investasi yang sangat besar. Sehingga investasi hijau itu kalau berhasil bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kenaikan cadangan devisa yang sangat besar. Tapi hati-hati, ini adalah data dari Bappenas yang dipublikasi yang menunjukkan berapa estimasi biaya yang diperlukan kalau kita ingin melakukan investasi hijau di sektor kehutanan, energi, produksi dan penggunaan produk, limbah, dan juga di sektor pertanian. Ini adalah peluang investasi hijau. Jadi peluang investasi hijau kita itu bisa di public transportation, bisa di pembangunan green building, bisa di energi terbarukan, bisa juga di peralatan listrik, bisa di urban,
kemudian bisa juga di pengelolaan sampah. Demikian materi kuliah kita hari ini. Minggu depan nanti kita lanjutkan terkait materi selanjutnya. Hari ini saya hanya akan mengawali dulu bagaimana perubahan iklim itu nanti mempengaruhi perubahan ekonomi. Kira-kira seperti itu. Minggu depan saya akan masuk bagaimana perubahan ekonomi itu akan mempengaruhi manajemen keuangan perusahaan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini. Silakan. Agak Baik, berat Bu, ya Ibu. materinya. Silakan siapa? Asep, Bu. Oh iya, Pak Asep, silakan Pak. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi telat masuk, Bu. Jadi langsung saja dengan keuangan hijau seperti itu, Bu. Sejauh ini di Indonesia kira-kira perusahaan-perusahaan apa yang sudah menjalankan keuangan hijau baik BUMN maupun swasta seperti itu. Kemudian di sektor pertanian, Bu. Di sektor pertanian sendiri sebagai petani di Pasang Surut, kira-kira apa yang bisa dilakukan seperti itu untuk mendukung keuangan hijau ini, Bu? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya susah banget dijawab. Jadi gini Pak, kalau kita bicara perusahaan apa sih di Indonesia yang saat ini sudah menerapkan menjadi green company, kira-kira seperti itu. Kalau 100% menerapkan green company sepertinya belum ada Pak. Ya, jadi kenapa? Karena ketika kita menerapkan green company itu berarti sudah ada perubahan di manajemen produksi terlebih dahulu. Ya, saat ini salah satu cara yang paling mudah untuk bisa menjadi green company itu adalah dengan menerapkan circular economy. Jadi circular economy itu mensyaratkan penggunaan sumber daya alam sesedikit mungkin dan waste-nya juga sesedikit mungkin. Jadi bahkan harapannya zero waste di dalam proses circular ekonominya. Kira-kira seperti itu. Tetapi sudah banyak perusahaan yang didorong untuk menerapkan green economy. Salah satunya tadi, sebetulnya ketika petani sudah mendapat sertifikat RSPO di kelapa sawit, itu mereka sudah dianggap mampu menghasilkan TBS yang tidak merusak lingkungan. Kira-kira seperti itu, Pak. Walaupun ketika kita lihat di lapangan, masih banyak limbah yang dihasilkan. Tandan buah sawit, pelepas sawitnya masih dibuang percuma, kemudian minyak kelapa sawitnya, biji kelapa sawitnya juga tidak diolah secara baik, sabut kelapa sawitnya masih nggak terpakai. Tetapi setidaknya ketika petani sudah mendapat sertifikat RSPO, itu negara sudah mengakui bahwa mereka sudah bisa menghasilkan TBS yang tidak merusak lingkungan. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau di padi, apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang di padi itu, Pak, yang bikin CO2-nya banyak, karbonnya lepas ke udara, salah satunya adalah dari sekam. Ya, jadi sebetulnya kalau di padi harapan kita sekamnya tidak dibuang percuma, tidak dibakar, apalagi kalau dibakar ya Pak, bisa diolah jadi pupuk atau bisa sekam padinya itu diolah jadi media untuk pertumbuhan jamur yang kemudian bisa dijual, kira-kira seperti itu. Tidak menggunakan pupuk berlebihan, jadi menggunakan pupuk sesuai anjuran. Sekarang kita sedang menggalakkan pemerintah misalnya menggunakan pupuk organik yang tidak merusak lingkungan. Itu adalah bagian dari green investasi. Kira-kira seperti itu Pak Asep jawabannya. Silakan kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan, menjawab, kita diskusi, silakan. Ada? Bu Desi izin sharing, Bu. Oh, silakan Mbak Puji, silakan. Iya, sekalian menjawab Pak Asep terkait perusahaan di Indonesia ya.
Jadi Pusri itu ada produk Bu namanya urea inhibitor. Nah ini keunggulannya itu coatingnya itu menghambat rilis sampai 30 hari. Dan ini dipakai oleh perusahaan perkebunan PT Smart Tbk. Waktu itu PT Smart itu juga dalam isu yang produk sawit mereka di-ban kan Bu ya, karena dianggap tidak memperhatikan lingkungan. Nah itu dipakai oleh perkebunan mereka dan anak perusahaannya Bu. Sampai tahun 2023 itu masih ada pemakaian pupuk itu. Jadi memang menurut mereka ada perubahan signifikan antara menggunakan pupuk urea biasa dibandingkan menggunakan urea inhibitor. Itu salah satu perusahaannya. Nah, itu menarik. Yang produksi Pusri. Iya. Nah, itu menarik. Jadi artinya tadi saya bilang kalau full green company mungkin belum, tetapi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menginisiasi menuju ke sana karena menjadi green company itu adalah sebuah keharusan ke depan. Kira-kira seperti itu karena ke depan itu perusahaan-perusahaan yang tidak menghasilkan produk dalam tanda kutip hijau itu akan kesulitan mengekspor produknya. Dan itu pernah terjadi di kelapa sawit kita ketika kelapa sawit kita itu tidak diterima oleh negara Eropa dengan alasan kelapa sawit kita itu ditanam di lahan-lahan yang seharusnya tidak dibuka gitu, tapi karena ditanam di lahan tersebut akhirnya karbon di lahan tersebut terlepas ke udara, kira-kira seperti itu. Jadi nah, tadi ya Mbak Puji, ketika perusahaan sudah menerapkan menggunakan pupuk inhibitor tadi, berarti kan berdampak terhadap biaya perusahaan. Tetapi di saat yang sama, perusahaan itu akan mendapat peningkatan produk. Tadi Mbak Puji mengatakan, oh ternyata beda. Ternyata produknya lebih tinggi. Artinya akan ada penerimaan baru dari produk, dari sistem produksi yang dilaksanakan dengan metode green tadi. Maka ada tambahan biaya dan ada tambahan penerimaan. Nah, tinggal nanti dibandingkan nih, apakah biaya lebih besar daripada penerimaan? Kan gitu ya kalau perusahaan. Makanya tadi saya bilang, sebetulnya ketika perusahaan itu menerapkan menjadi green company, proses pembukuannya sama. Hanya yang membedakan itu adalah komponen-komponen biaya yang ada di dalamnya. Misalnya, kalau sebelumnya perusahaan tidak bayar pajak karbon, dengan menjadi green company bayar pajak karbon, maka ada komponen biaya pajak karbon yang masuk di dalam metode keuangan, di dalam sistem keuangannya. Kira-kira seperti itu. Nanti di kuliah keempat kita akan belajar sistem pembukuannya seperti apa. Jadi apa saja sih contoh-contoh komponen-komponen biaya yang muncul di dalam sistem keuangan kalau sudah applying green company. Kira-kira seperti itu. Menarik. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya atau mau membuka diskusi. Izin Bu Desi. Ya, silakan Mbak Rahma, silakan. Tapi juga ya Bu terkait menarik diskusi materi yang hari ini ya, karena isu perubahan iklim itu menjadi isu yang sangat seksi di tahun ini ya Bu. Betul. Untuk pertanian sendiri Bu, sebenarnya ada peluang ya Bu untuk pemanfaatan sisa pertaniannya menjadi biomasa. Nah, biomasa itu juga merupakan energi terbarukan ya. Jadi kita melingkan dengan pertanian dengan perusahaan yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Jadi jadi salah satu uji coba kami juga Bu di Sri ini nanti akan mencoba merumuskan biomasa dari kelapa dan tandan lubang kosong di perusahaan sawit seperti itu. Jadi ini bisa dilingkan dengan rantai pasoknya untuk menambahkan atau substitusi walaupun tidak 100% batu bara di boiler kami. Jadi bisa sekaligus memberikan solusi bagi petani sawit dan juga mengurangi pemakaian batu bara di perusahaan kami. Mungkin sedikit
tambahan juga ya Bu untuk Nah, aset padi. Itu bisa juga dengan menggunakan jerami padi itu karena punya nilai kalor juga di sisa jeraminya. Iya, betul. Nah, itu menarik itu. Nanti itu juga bisa jadi salah satu ide riset ya Mbak Rahma. Jadi misalnya nih dalam konteks yang sederhana, berapa sih sebetulnya kemampuan substitusi antara batu bara, energi kalor yang dihasilkan oleh batu bara dengan kalor yang dihasilkan oleh sekam padi. Kemampuan substitusinya berapa biayanya. Kira-kira gitu. Itu sederhana banget risetnya. Tapi orang belum riset itu. Sehingga dalam konteks yang lebih luas, ketika kita aplikasikan, itu orang dapat mimpi, oh iya ya, oh ternyata kalau pakai sekam padi, harapan kita kalau pakai sekam padi biayanya menjadi lebih murah, atau kadang-kadang juga bisa lebih mahal, tetapi kalau kita menggunakan energi terbarukan, itu kan ada nilai lingkungan, ada total economic value dari nilai lingkungan itu yang kemudian kita bisa hitung. Kira-kira seperti itu. Jadi itu bisa jadi salah satu bahan riset juga menurut saya. Berapa sih kemampuan substitusinya itu? Kalau satu sediaan sekam padi itu bisa menghasilkan berapa kalor dan itu standarnya itu dengan batu bara berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu gitu. Tapi tadi malah bisa karet, bisa sawit, bisa sekam padi, berapa kalor-kalornya itu. Itu menarik banget tuh sebetulnya untuk dianalisis. Makasih Mbak Rahma tambahan informasinya, menambah pengetahuan saya sebagai pengajar juga teman-teman mahasiswa yang lain. Silakan yang lain kalau ada yang ingin urun rembuk juga. Ayo Ya, ini. Ya, silakan. Izin menambahkan Ibu. Ya, silakan Mbak Alde. Ya, jadi memang yang dilakukan Pusri itu sudah melakukan upaya-upaya untuk dekarbonisasi dan bisa ke green company ya Bu ya. Tapi kalau saya ini menyorotinya dari sisi financing ya. Jadi memang sekarang juga kita itu didorong untuk melakukan pendanaan yang sudah menggunakan transition finance yang seperti yang di slide Ibu tadi. Jadi memang sekarang karena kan pasti banyak perusahaan yang membutuhkan investasi yang harus melakukan pendanaan ke bank. Jadi memang beberapa bank yang bank-bank terutama bank yang BUMN itu memang sudah mengeluarkan produk-produk yang semuanya tentang sustainability, link loan, kemudian ada green loan. Jadi memang semuanya itu jadi diarahkan ke depan pendanaan proyek, suatu proyek itu sudah ke bank itu berdasarkan SLL tadi, Sustainable Link Loan. Jadi di mana bunganya itu akan dihitung berdasarkan dari ESG rating masing-masing perusahaan. Dan di situ dia itu ada KPI-nya. Jadi ketika kita mengambil pembiayaan yang sudah menggunakan green financing, itu dia ada KPI-nya. Contoh di KPI-nya adalah dalam berapa tahun mereka harus menurunkan tingkat rating ESG ratingnya berapa persen dan ada misalnya dekarbonisasi berapa gitu. Jadi di situ selalu ada target-targetnya yang nantinya akan berefek terhadap penggunaan bunganya, Bu. Jadi suku bunga bisa turun ketika memang KPI tadi misalnya reduksi emisinya berkurang, terus kemudian ESG ratingnya juga berkurang, itu akan suku bunganya juga akan menurun. Jadi memang sekarang semua perusahaan sudah didorong seperti itu, Bu. Karena memang pasti semua perusahaan itu membutuhkan pembiayaan. Jadi caranya salah satu cara pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam target net zero emission 2060 yaitu dengan seluruh pembiayaan nanti ke depannya akan menggunakan green financing, baik sustainability link loan dan produk-produk lainnya. Itu Bu informasinya, dan saat ini Pusri juga sedang mengarah ke situ ya, karena kita juga nggak bisa langsung serta-merta ke situ karena memang terutama kalau Pusri yang memang dia bahan bakarnya utamanya bahan bakar fosil ya, memang walaupun selalu akan dalam proses transisi, tapi tetap perlu kajian yang lebih lanjut ya dalam masuk ke financing yang green finance. Tapi mudah-mudahan di targetnya sih tahun ini memang kita sudah bisa ambil SLL tersebut. Demikian Bu informasi tambahannya. Baik, terima kasih Mbak. Masya Allah, berharga sekali tambahannya. Terima kasih. Jadi
sekarang ini perusahaan sebetulnya tidak ada pilihan untuk tidak menjadi green company, walaupun menuju ke sana juga tidak mudah ya Mbak. Kalau perusahaan sebesar Putri saya pikir akan lebih luas sebetulnya, tetapi kalau perusahaan-perusahaan kecil, perorangan, itu mungkin perlu upaya lebih banyak untuk bisa menjadi green company, tapi menurut saya itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi semangat kolaborasi, semangat untuk bekerja sama, saya pikir pemerintah pasti akan memikirkan bagaimana semua perusahaan-perusahaan itu nanti akhirnya menuju ke green company. Oke, baik. Ada lagi silakan. Yang fresh graduate ini ayo. Kenapa ditutup ininya? Silakan kalau ada komennya yang fresh graduate yang masih seger-seger. Nggak ada. Sauki, Rio, Akna, silakan. Ferdila, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semua respon juga yang sudah diberikan dalam perkuliahan. Saya tutup kuliah kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nanti materinya di-download di ELE ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Saya langsung end meeting ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih.